imannya, Islamnya cacat apa sempurna? Ada tandanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda. Pertama, tanda kesempurnaan iman. Jadi iman itu sempurna atau cacat ada tandanya. Rasulullah bersabda, al-imanu fi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bitamamil faraidi was sunan wa la yafsudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan. Kalau sudah terbiasa sholat fardu dikerjakan, sholat sunnah juga dikerjakan, insya Allah iman kita itu akan jadi iman yang baik, iman yang sempurna. Terus Islam itu juga ada kadar kesempurnaan dan cacatnya. Jadi kalau iman itu ada tanda-tanda sempurnanya, ada tanda-tanda cacatnya, Islam juga. Jadi kita ini wajib menjaga iman Islam supaya tetap jadi iman Islam yang baik. Syukur kalau jadi iman Islam yang sempurna. Kita kalau ingin tahu Islam saya sempurna apa cacat ya? Islam saya baik apa jelek? Iman saya baik apa jelek? Ini ada tandanya. Ini adik-adik ini kalau pengen tahu imannya, Islamnya cacat apa sempurna, ada tandanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda. Pertama, tanda kesempurnaan iman. Jadi iman itu sempurna atau cacat ada tandanya. Rasulullah bersabda, al-imanu fi sadril mu'min wa la yatimul iman illa bitamamil faraidi was sunan wa la yafsudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan. Rasul bersabda, iman itu ada di dada setiap mukmin. Iman itu ada di dalam hati setiap mukmin. Di hati. Gak bisa dilihat mata wong di dalam hati. Cuma kadar kesempurnaan atau cacatnya iman itu ada tandanya. Bisa dilihat dari gerakan fisiknya. Apa? Rasul bersabda, wala yatimul iman. Iman itu tidak akan sempurna illa bitamamil faraidi was sunan, kecuali dengan menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah. Jadi iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah. Sebaliknya, wala yafsudul iman illa bijuhudil faraidi was sunan. Iman tidak akan cacat, tidak akan rusak hingga kecuali dengan benci atau malas terhadap yang wajib dan yang sunnah. Jadi jelas, tanda-tandanya jelas. Adik-adik kalau pengen tahu iman saya sempurna apa cacat, apa rusak, lihat saja. Kalau kalian ini mengerjakan yang wajib sempurna, yang sunnah sempurna, insya Allah imannya sempurna. Sholat 5 waktu istiqomah, 5-5-nya dikerjakan.
Kalau datang bulan Ramadan, 1 bulan penuh puasa. Ini berarti imannya insya Allah sempurna. Karena yang wajib dikerjakan dengan sempurna. Yang sunnah juga. Sholat 5 waktu dikerjakan. Rawatibnya juga tidak ketinggalan. Kalau sudah terbiasa, sholat fardu dikerjakan, sholat sunnah juga dikerjakan, insya Allah iman kita itu akan jadi iman yang baik, iman yang sempurna. Terus Islam itu juga ada kadar kesempurnaan dan cacatnya. Jadi kalau iman itu ada tanda-tanda sempurnanya, ada tanda-tanda cacatnya, Islam juga. Kalau tadi iman itu sempurna kalau kita mau mengerjakan yang wajib dan yang sunnah dengan sempurna. Iman kita ini akan cacat, rusak kalau kita ini nggak mau mengerjakan yang wajib, apalagi mengerjakan yang sunnah. Alamat. Maka untuk menjaga stabilitas keimanan kita, untuk semakin memperkuat dan memperkokoh iman kita, yang wajib-wajib ayo dikerjakan, yang sunnah juga. Sudah. Apa? Sekarang Islam itu juga ada tanda-tanda kesempurnaannya. Ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kamula islamuhu walau kana min qarnihi ila qadamaihi khotoya. Sabda Rasul, ada 4 hal. Barang siapa memiliki, mengamalkan, mengistiqomahkan 4 itu, sempurnalah Islamnya, kamulah islamuhu. Walaupun dari ujung rambut hingga ujung kaki penuh dengan salah dan dosa. Asal 4 ini diamalkan dalam kehidupannya, sempurnalah Islam. Apa 4 itu? As-sidqu wasyukru wal haya'u wa husnul khuluq. Pertama as-sidqu, jujur. Yang kedua wasyukru, bersyukur. Yang ketiga wal haya'u, punya sifat atau rasa malu. Wal haya'u, punya sifat atau rasa malu. 4 wa husnul khuluqi, punya budi pekerti yang baik, punya etika yang mulia. 4 ini kita istiqomahkan dalam kehidupan kita, insya Allah Islam kita sempurna. Pertama jujur. Jujur. Kalau ada orang ngaku Islam, orangnya jujur, berarti Islamnya bagus. Tapi kalau ada orang ngaku Islam, kalau ngomong suka bohong, berarti Islamnya cacat, Islamnya rusak. Nih. Sekarang introspeksi. Kira-kira kita ini termasuk orang yang jujur apa yang tidak? Insya Allah.
Ya enggak usah dijawab, pikir-pikir sendiri aja. Itu. Biasanya kalau diomong malah meragukan itu. Ya. Itu. Iya kan? Adik-adik ngomong sama orang, Pak, saya betul-betul butuh uang ini, Pak. Jujur ini, saya jujur butuh uang. Kadang yang diajak ngomong itu mikir, ini bener jujur apa enggak ya? Karena dia ngomong jujur. Tapi walaupun enggak ngomong, bener Pak jujur saya, walaupun enggak ngomong begitu, tapi gayanya meyakinkan. Lemas, bibirnya dibikin kering, gitu ya. Itu kan meyakinkan. Insya Allah percaya orang. Sekarang ini kan banyak orang pandai buat bungkus. Pandai buat bungkusan. Iya, luarnya kelihatannya bagus, meyakinkan, dalamnya biasa-biasa aja. Ya, bungkusnya Samsung, isinya 76. Itu hati-hati. Kayaknya kalau ingin tahu kita ini Islamnya, agama kita ini sempurna apa tidak, yaitu jujur apa tidak kita ini. Yang kedua, wasyukru, bersyukur. Syukur itu artinya terima kasih. Terima kasih. Nah, bersyukur atau berterima kasih ini ada dua arah. Pertama, bersyukur atau berterima kasih kepada zat yang memberi nikmat. Yang kedua, bersyukur atau berterima kasih kepada perantara nikmat. Jadi kita ini bersyukur itu ada dua arah. Satu, bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Yang kedua, bersyukur atau berterima kasih kepada perantara nikmat. Ini bersyukur. Nah, bersyukur atau berterima kasih itu hukumnya wajib. Kepada siapa? Ya kepada dua itu. Satu, kepada yang memberi nikmat. Siapa? Allah. Maka kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, hukumnya wajib. Kita diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmat itu? Ya kita syukuri. Caranya, nikmat itu kita gunakan untuk kebaikan dan ibadah. Makanya ada seorang ulama memberikan pemahaman atau pengertian tentang definisi syukur. Syukur itu apa? Kalau tidak salah, Syekh Abdul Aswad Ad-Du'ali berkata, syukur itu adalah syurful abdi ala ma an'amallahu ila ma khuliqa li ajlih. Syarful abdi ala ma an'amallahu alaih ila ma khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah menggunakan segala apapun yang Allah berikan untuk ibadah, untuk tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita apa? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Maka bersyukur itu artinya menggunakan nikmat untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk ibadah. Allah berikan kita nikmat berupa sehat. Sehat kita ini untuk berbuat baik, untuk ibadah dan nikmat yang lain. Ini namanya bersyukur kepada yang memberi nikmat. Yang kedua, bersyukur kepada perantara nikmat. Contoh, kita ini kan oleh Allah diberikan nikmat berupa hidup di dunia, kan hidup, ya kan? Hidup di dunia ini.
kita bisa hidup di dunia, ini nikmat Allah. Allah memberi kita nikmat berupa hidup di dunia. Saya tanya, kita bisa hidup di dunia, kita bisa terlahir di dunia, ini ada perantaranya enggak? Siapa? Orang tua, bapak dan ibu. Maka bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita nikmat hidup wajib. Bersyukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua, hukumnya juga wajib. Karena orang tua adalah perantara hidup kita, perantara nikmat. Maka kalau ada anak tidak mau berterima kasih kepada orang tuanya, kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya, dapat pahala pada berdosa? Dapat dosa karena haram, berarti tidak melakukan kewajiban. Jelas? Contoh lagi, Pama ada orang kerja. Orang kerja itu tujuannya cari apa? Cari uang lah ya. Enaknya omong cari uang ya. Ada orang kerja, katakan pekerjaannya itu jual bakso ya, Pama jual bakso. Dagang bakso itu kan ingin cari rezekinya Allah berupa uang. Berarti uang ini kan rezekinya Allah, nikmat Allah. Pertanyaannya, kira-kira mungkin nggak Allah itu memberikan uang kepada dagang bakso langsung dari langit jatuh? Bro, gitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti ada perantara. Siapa perantaranya? Pembeli. Maka ketika dagang bakso itu dapat uang atau dapat pembeli, wajib berterima kasih. Terima kasih kepada Allah wajib, terima kasih kepada pembeli juga wajib. Caranya gimana? Berterima kasih kepada Allah ibadah, terima kasih kepada pembeli. Caranya layani, perlakukan pembeli dengan baik. Jangan malah disakiti. Ya, pembeli datang dengan baik, dikasih baksonya nggak enak. Apalagi kalau melayani dengan cara yang tidak baik, ini kan zalim. Nggak boleh. Ya, ini syukur. Semakin orang pandai bersyukur, semakin sempurna Islamnya. Maaf, termasuk adik-adik ini. Adik-adik ini diberi nikmat oleh Allah, umpama berupa teman. Ini kan berteman, nikmat. Iya, teman itu nikmat. Yang enggak nikmat itu musuh, lawan. Iya kan? Nah, karena teman ini adalah nikmat, ayo kita saling mensyukuri. Bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada sesama teman. Caranya jangan zalim sama teman. Ini yang ketiga, tanda-tanda kesempurnaan Islam. Apa tadi? Tanda-tanda sifat malu. Yang dimaksud malu itu menempatkan rasa malu, sifat malu pada tempatnya, pada tempat yang semestinya. Tidak asal suruh baca Quran malu, bukan itu. Ya. Suruh ngaji malu, diajak ke masjid malu, itu bukan malu, itu setan.
Yang dimaksud malu ini malu ketika berbuat yang dilarang agama, malu ketika berbuat yang tidak pantas, malu melakukan kesalahan-kesalahan. Itu baru sempurna Islamnya. Saya mau tanya sekarang, mabuk, minum, mabuk, khamr itu jelek apa baik? Jelek. Kalau ada pemuda Islam, ya kalau ada pemuda Islam tidak mau mabuk karena satu, takut karena itu dilarang, larangan agama. Dua, malu karena itu tidak baik. Akhirnya nggak minum. Islamnya bagus. Pak Ustadz, saya cuma nemeni aja. Nanti kalau nggak ikut-ikut nemeni, gimana itu? Ya nggak apa-apa kalau cuma duduk-duduk aja. Yang penting jangan ikut nyicipi. Nyicipi aja jangan, apalagi itu. Nyicipi aja jangan, apalagi satu gelas, apalagi sebotol, jangan. Itu berarti Islamnya bagus, Islamnya Saya tahu tanya, kalau naik motor apa belayar, itu baik apa jelek? Baik apa jelek? Hah? Maka kalau adik-adik ini tidak mengerjakan itu karena malu, karena itu nggak baik, malu. Islamnya sempurna, Islamnya bagus, gitu. Ini makanya ya sedikit-sedikit, pelan-pelan. Intinya kalau orang Islam itu punya rasa malu kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, malu kalau melakukan yang dilarang agama, Islamnya bagus. Yang keempat, wa husnul khuluq, apa? Punya budi pekerti yang baik, perilaku yang baik, etika, ya. Kata orang Jawa, toto kromo, adab, moral. Karena yang membedakan manusia dengan hewan, manusia dengan binatang itu etika. Ya, yang membedakan manusia dengan kerbau itu etika. Yang membedakan manusia dengan sapi itu etika. Iya. Saya belum pernah ada kambing lewat jalan di depan ibunya permisi, gak pernah, Mas. Gak pernah. Iya. Saya belum pernah sampai sekarang lihat ada anak sapi jalan di depan bapaknya permisi, gak pernah. Maka kalau ada manusia, terutama maaf orang Islam, lewat di depan orang tua gak permisi, persis. Ya, itu. Ini tanda-tanda sempurnanya Islam, tanda-tanda sempurnanya iman sudah. Maka kembali kepada pokok pembahasan bahwa semua orang mukallaf yang bukan Islam wajib masuk ke dalam agama Islam. Okay. Nah, wa ammal muslimuna, adapun orang-orang Islam, jadi adapun orang yang sudah Islam ini, kayak kita-kita ini, fayajibu alaihim as-subutu fihi, ay fi dinil Islam ala dawam, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Adapun bagi orang yang sudah Islam
maka wajib bagi dia, wajib bagi mereka untuk ats-tsubutu fihi 'alad dawam, tetap istiqomah dalam Islamnya selama-lamanya, 'alad dawam. Jadi kita orang Islam ini wajib menjaga, wajib masuk Islam selama-lamanya. Tidak cuma itu, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan wajib berpegang dan mengamalkan hukum-hukum agama Islam. Jadi kita sebagai orang Islam wajib untuk menjaga Islam kita selama-lamanya supaya menjadi Islam yang istiqomah, dan kita juga wajib untuk mengamalkan semua hukum-hukum agama Islam. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ya bagus kalau bisa ya, bagus. Ini wajib bagi setiap kita orang Islam. Makanya yaitu tadi, kita ini kalau kepingin tahu Islam kita ini sempurna apa tidak, tandanya tadi. Maka dalam keadaan apapun, dimanapun, ya ayo kita tetap berpegang dan mengamalkan syariat atau hukum-hukumnya agama Islam. Karena berpegang dan mengamalkan hukum Islam itu hukumnya wajib. Wajib. Fama yajibu fama yajibu ala kulli mukallafin ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hal in kana kafiron wa illa fa fi shalah asyhadatan. Ada hal yang wajib untuk diketahui, diyakini dan diucapkan. Ada hal yang wajib diketahui, diyakini dan diamalkan. Kalau orang mukallaf yang belum Islam, maka dia wajib an-nutqu, mengucapkannya spontan. Tapi kalau untuk orang Islam, dia wajib mengucapkannya ketika sholat. Apa itu? Yaitu dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat ini hukumnya wajib bagi semua orang mukallaf. Kalau belum Islam, ketika masuk Islam wajib mengetahui, meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kalau ada orang non-Islam mau masuk Islam, itu harus syahadat dulu kan? Ya kan? Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sah jadi orang Islam. Tapi kalau kita yang sudah Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, itu wajib setiap hari. Kapan? Ketika sholat. Maka kalau ada orang Islam tidak membaca dua kalimat syahadat sehari semalam, dosa. Kenapa? Karena kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat berarti tidak sholat. Nah, ini saja dulu. Insya Allah kita kaji di pertemuan berikutnya tentang
dua kalimat syahadat. Mudah-mudahan permulaan ini membawa manfaat dan menjadi penyemangat buat kita semua, khususnya adik-adik, untuk semakin giat mengkaji, mendalami dan memahami syariat agama Islam. Amin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya.